Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan diberkati kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan lancar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan Kesang Timuran, pelajaran 4 dengan judul Anak Rendah Hati Disayang Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sikap rendah hati. Sikap rendah hati kita perlukan tidak hanya pada saat pergaulan dengan teman-teman maupun di rumah bersama orang tua. Tetapi sikap rendah hati sangat diperlukan juga dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan sikap rendah hati berarti kita mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Dengan rendah hati, kita mohon pada Tuhan agar membantu kita. Tuhan sangat sayang pada anak-anak yang rendah hati. Kita akan menggali pengalaman hidup rendah hati bersama Clara V. Ya, tentu anak-anak kemarin sudah mengenal siapa itu Clara V. Ya. Pada tahun 1872 sampai 1875, di Jerman terjadi perang kebudayaan yang dalam bahasa asingnya disebut Kulturkampf. Dalam peristiwa tersebut terdiri dari bermacam-macam daerah. Setiap daerah itu mempunyai penguasa sendiri-sendiri. Ya, sehingga mereka maunya menang sendiri, ya, tidak mau terancam kekuasaannya. Kesatuan menjadi tidak kuat. Menteri yang berkuasa saat itu bernama Bismarck. Kekuasaannya tidak mau terancam, maka ia berpikir bahwa sekolah-sekolah Katoliklah yang akan mengancam kekuasaannya. Maka sekolah Katolik tidak boleh berada di Jerman dan diusir keluar dari Jerman. Ibu Clara V sangat sedih memikirkan murid-murid dan suster-susternya. Maka Ibu Clara V berdoa memohon petunjuk pada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan petunjuk agar pindah ke sebuah desa di Belanda, yaitu nama desanya adalah Simpelveld. Maka pada tanggal 3 Oktober 1877 mereka pindah. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang rendah hati itu apa, anak-anak? Ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah rendah hati itu berarti mau menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, yang tidak dapat berbuat sesuatu tanpa bantuan orang lain, lebih-lebih pada Tuhan. Yang kedua, orang rendah hati selalu berusaha menjadi pribadi yang bisa menerima orang lain, tidak sombong, atau terlalu memperlihatkan kelebihan yang dimilikinya. Ketiga, ia peduli dan memperhatikan kepentingan umum, menjauhi sifat angkuh, materialistis, dan berlebihan. Keempat, mau menerima kritikan orang lain dengan besar hati dan lapang dada, serta mau menerima orang lain apa adanya. Kelima, orang yang rendah hati mau mendengarkan pendapat dan saran. Keenam, pribadi yang rendah hati biasanya justru memandang orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting. Kemudian ciri yang ketujuh, buah dari kerendahan hati membuat damai bagi diri sendiri, Tuhan, dan orang lain. Dan yang kedelapan, bersikap rendah hati berarti kita mau mengakui dan menghargai kelebihan orang lain, sehingga kita terhindar dari sikap iri hati dan egois.
Nah, kita sekarang akan menggali pengalaman dari kitab suci yang diambil dari kitab suci Matius, dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa Yesus mengabulkan permohonan perempuan Kanaan yang minta dengan rendah hati. Bahkan perempuan tersebut menganggap dirinya seperti anjing supaya diberi makan oleh tuannya. Demikian juga Ibu Clara V. Dengan rendah hati mohon bantuan Tuhan dalam keadaan yang sulit dan berat. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana dengan kita? Dengan anak-anak sendiri? Apakah anak-anak bisa bersikap rendah hati? Baik terhadap orang tua di rumah, ya, ataupun terhadap teman-teman, ya. Mari kita sekarang mencoba untuk bersikap rendah hati agar kita mempunyai banyak teman dan disayangi banyak orang, ya, terutama disayang oleh keluarga. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan pembelajaran muatan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.